Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak dengan pelajaran sosiologi dengan Ibu Dwi. Kita melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu tentang dinamika kelompok sosial. Yang lalu kita sudah sampai faktor pendorong daripada masyarakat untuk mengadakan suatu dinamika. Ya, nah sekarang kita lanjutkan yaitu bagian tentang yaitu pokok bahasan D. Proses perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Ya, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang multikultural, artinya apa? Banyak memiliki daripada budaya-budaya, ya, sehingga mengakibatkan terjadinya masyarakat yang berbagai ragam, yang sangat kompleks. Antara lain kita lihat perkembangan dalam masyarakat, yaitu yang pertama yaitu tentang kelompok keluarga, yang kedua kelompok kekerabatan, yang ketiga kelompok okupasional, yang keempat kelompok volunteer, dan yang kelima kelompok masyarakat pedesaan. Selanjutnya adalah kelompok masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat multikultural ini yaitu masyarakat yang tadi sudah Ibu katakan berbagai ragam daripada bentuk masyarakat yang terdiri daripada multi, artinya banyak dan kultural, jadi memiliki perbedaan budaya. Ya, dari sini kita lihat perkembangan yang pertama yaitu kelompok keluarga. Keluarga ini adalah suatu kesatuan masyarakat yang terkecil, yaitu disebut dengan keluarga inti. Ya, di mana di dalamnya terdiri atas ibu, ayah, dan anak-anaknya. Di mana anak-anaknya tadi itu dibesarkan di dalam satu keluarga sehingga sampai anak tersebut menjadi mandiri. Nah, di sini fungsi keluarga inti yaitu untuk membesarkan, merawat, ya, serta menyelesaikan anak tadi sampai hidup mandiri. Kemudian selanjutnya berkembanglah kelompok kekerabatan. Kelompok kekerabatan ini adalah keluarga inti yang berkembang menjadi kelompok yang kekerabatan yang sangat luas atau keluarga yang luas atau yang sering disebut dengan extended family. Nah, di sini kita lihat masyarakatnya terdiri daripada hubungan darah. Ya, kemudian kita lihat selanjutnya adalah kelompok okupasional. Kelompok okupasional ini adalah suatu kelompok di mana kelompok dalam masyarakat tadi tentang kerabatan tadi tidak dapat dipenuhi lagi, maka berkembanglah menjadi kelompok okupasional, yaitu suatu kelompok di mana masyarakatnya terdiri daripada kelompok daripada kalangan profesi. Misalnya profesi daripada orang tadi yaitu menjadi dokter. Ya, nah, di sini kita lihat terjadilah suatu kelompok sosial. Contohnya yaitu adanya suatu Ikatan Dokter Indonesia, yaitu kita singkat dengan IDI. Ya, ini suatu bentuk daripada kelompok okupasional. Ya, kemudian selanjutnya adalah kelompok volunteer. Kelompok volunteer ini adalah suatu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, di mana kelompok ini tidak mendapat perhatian daripada masyarakat. Tetapi kelompok ini dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa, ya, menimbulkan daripada ketergantungan daripada masyarakat yang lain. Ini kelompok ini adalah kelompok yang dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Contohnya adalah kelompok yang memiliki suatu organisasi bencana nasional, yaitu kelompok sukarelawan. Ya, sebagai contoh adalah SAR, ya, dan sebagainya, kelompok-kelompok yang menanggulangi daripada bencana-bencana alam yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah kelompok masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan ini adalah masyarakat yang memiliki pola yang masih tradisional, di mana masih memegang tradisi daripada nenek moyangnya. Biasanya mereka ini bekerja di sektor pertanian atau perkebunan. Kemudian kalau kita lihat yaitu selanjutnya adalah kelompok masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, di mana daerahnya sangat luas, di mana di dalamnya terdiri daripada orang-orang yang memiliki keahlian karena memiliki pendidikan yang tinggi. Masyarakat perkotaan ini adalah masyarakat yang mengalami modernisasi yang sangat pesat, sehingga menimbulkan daripada masyarakat desa untuk berhijrah ke kota. Karena apa? Daya tarik daripada kota tadi yang sangat gemerlap
yang sangat gemerlap sehingga masyarakat desa tadi tergiur untuk pindah atau hijrah ke kota. Kita lihat selanjutnya adalah faktor pendorong urbanisasi, itu antara lain A. Sempitnya lapangan pekerjaan di desa. Yang B. Adanya generasi muda yang ingin memperbaiki kehidupan dan meninggalkan beban tradisinya. Selanjutnya kita lihat adanya kesempatan untuk menimba ilmu di kota lebih besar. Kita lihat berikutnya adalah yang F, yaitu faktor penarik urbanisasi. Antara lain A. Kota merupakan pusat kegiatan perekonomian, pemerintah, dan administrasi dan industri. Kemudian yang selanjutnya adalah B. Kota menghimpun modal usaha yang lebih besar dan terkonsentrasi dalam bidang transportasi dalam perkotaan, juga perdagangan maupun bidang jasa. Selanjutnya kita lihat yang C, yaitu kota memberi peluang yang tidak terbatas untuk mengembangkan jasa dan potensi manusia. Selanjutnya kita lihat yang bagian D, yaitu akibat daripada industrialisasi membuka lapangan kerja yang lebih besar lagi atau yang lebih banyak lagi untuk masyarakat, sehingga dapat mengembangkan daripada tingkat keahlian atau tingkat pendidikannya atau tingkat kemampuannya. Kita lihat berikutnya adalah G, faktor-faktor penyebab masyarakat kota bersifat dinamis. Antara lain yaitu faktor pendidikan dan yang kedua yaitu faktor urbanisasi. Tadi sudah Ibu katakan yaitu tentang faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini adalah hal yang sangat penting ya, karena dengan faktor pendidikan ini masyarakat yang belum mengerti atau yang belum mengetahui tentang pendidikan dapat meningkatkan pendidikannya baik dalam pendidikan yang formal maupun informal. Di dalam masyarakat kota, pendidikan tadi ya terdiri daripada spesialisasi yang menimbulkan daripada masyarakat tadi terjadi daripada stratifikasi di dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan yang lebih tinggi ini lebih dihargai daripada yang tidak memiliki pendidikan atau yang rendah pendidikannya. Kemudian kita lihat berikutnya adalah faktor urbanisasi. Urbanisasi ini adalah suatu perpindahan daripada masyarakat dari desa hijrah atau pergi ke kota untuk meninggalkan daripada beban tradisi atau karena ingin menimba daripada ilmu pengetahuan yang lebih besar lagi atau yang lebih tinggi lagi yang ada di kota. Ya, sekaligus juga di dalam pedesaan tadi, dalam masyarakatnya tadi, mereka ingin meninggalkan tradisinya. Misalnya tradisi tadi adalah bagi yang wanita ya yang sudah umur lebih daripada 17 tahun itu harus kawin. Nah ini banyak anak-anak mudanya pergi ke kota karena apa? Ingin meninggalkan tradisi yang ini tadi, ingin meningkatkan kemampuannya agar tidak ya cepat kawin muda. Nah ini contoh daripada generasi muda meninggalkan tradisi nenek moyangnya untuk meninggalkan pedesaannya, pergi ke kota untuk menimba ilmu pengetahuan serta meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya kita lihat lagi yaitu dampak ya, yaitu bagian H, dampak perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Antara lain ada dampak positif dan dampak negatif. Kita lihat yang pertama yaitu dampak positifnya. Antara lain satu, tingkat pendidikan lebih merata. Kemudian yang kedua, komunikasi dan informasi lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, profesionalisme lebih terjamin. Dan yang keempat, pembangunan dalam berbagai bidang lebih terjamin atau terjaga. Nah ini kalau kita lihat dampak positif dari adanya perkembangan masyarakat atau adanya dinamika kelompok masyarakat. Selanjutnya kita lihat lagi yaitu adanya dampak yang negatif. Dampak negatif antara lain yaitu munculnya sikap individualisme. Ya masing-masing karena sudah memiliki kemampuannya maka mereka sering tidak mempedulikan daripada tetangga kiri kanannya, ya menuruti daripada egonya masing-masing. Jadi kadang dengan tetangga tadi tidak peduli, ya kurang perhatian dengan tetangga. Kadang-kadang malahan tidak kenal. Nah, ini contoh negatif daripada masyarakat kota. Jadi bersifat individualistis atau individualisme. Yang kedua, memudahnya sifat kebersamaan. Ya, kalau kita lihat di masyarakat pedesaan ini kehidupan gotong royongnya sangat kuat.
Namun karena sudah pindah ke kota, maka masyarakatnya tadi hilang untuk kegotong royongannya tadi. Tadi sudah ibu katakan yaitu bersifat individualisme. Nah selanjutnya juga sifat kebersamaannya juga memudar. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah munculnya, itu yang ketiga, munculnya sikap kurang mempercaya pihak lain. Ya. Dia tidak percaya pada orang lain, percaya pada dirinya sendiri yang sangat kuat. Nah ini contoh daripada masyarakat kota. Ya, biasanya masyarakat kota ini egonya lebih besar ya. Nah ini dampak negatif daripada dinamika kelompok sosial atau perkembangan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu memudarnya perhatian terhadap budaya lokal dan budaya Nusantara. Terutama kaum mudanya, generasi muda tadi. Mereka sudah meninggalkan ya daripada tradisi nenek moyangnya atau budaya lokalnya dan budaya Nusantaranya, budaya kepribadian sendiri berubah menjadi ke arah kebaratan. Nah, ini sebagai contoh daripada dampak negatif dari adanya proses perkembangan daripada masyarakat, yaitu kita bicarakan tentang dinamika kelompok sosial. Nah, anak-anak kiranya sampai di sini dulu materi kita tentang dinamika kelompok sosial. Yang akan datang kita lanjutkan lebih lagi materinya yang hal lain lagi. Sekian dulu dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.